Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami Level Dev. Bersama-sama kita belajar dan berusaha menjadi seorang developer. Ya, teman-teman, kemarin kita sudah belajar banyak untuk membuat aplikasi toko buku berbasis desktop menggunakan Java NetBeans ini, teman-teman. Yang sudah kita buat dari kemarin adalah yaitu yang pertama kita sudah membuat database aplikasi toko buku. Jadi teman-teman yang mungkin belum membuat database, silakan ke alamat channel kami, yaitu Level Dev, Level Developer, Coding and Learning. Sini teman-teman. Dan setelah kita kemarin membuat database, kita membuat sistem login multi user, teman-teman. Jadi nanti aplikasi kita bisa bersifat client server. Dan di sini kemarin kita sudah menggunakan dua hak akses, teman-teman, untuk kasir dan admin. Apabila login sebagai admin, maka akan ke menu admin, dan apabila kita login sebagai kasir, maka akan tampil ke menu kasir. Dan setelah kita membuat login multi user, kita juga sudah membuat CRUD untuk data distributor, teman-teman. Untuk distributor kemarin kita sudah membuat CRUD seperti ini. Untuk layout kemarin kita sudah buat seperti ini, teman-teman. Untuk data distributor, dan untuk mengeceknya lagi kita akan tes. Ini hanya untuk memastikan, teman-teman. Kita run. Jangan lupa ya teman-teman, untuk Apache dan MySQL harus dalam keadaan menyala, start, atau dalam keadaan running, teman-teman. Ya, seperti ini, teman-teman. Kemarin tampilan untuk menu kasir. Ini saya langsung ke halaman kasir, teman-teman. Jadi tidak usah login. Kalau untuk secara detailnya nanti akan kita kupas di bagian finishing, teman-teman. Jadi di mana kita harus login terlebih dahulu sebelum kita membuka menu kasir. Untuk menu data distributor kita buka seperti ini, teman-teman. Kita sudah bisa menampilkan data distributor yang sudah ada. Untuk menambah, misal kita beri nama Alfamart yang beralamat di Jalan Alfa, telepon 085 sekian bla bla bla. Kita simpan, maka akan langsung tampil, teman-teman, Alfamart.
Dan bila kita ubah misal Alfamart 2 Jalan Alfa 3 XXY 4, kita ubah juga akan langsung otomatis berubah teman-teman datanya. Ini Alfamart 2 Alfa 3 085 XX bla 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 4. Dan apabila kita hapus, maka data akan terhapus. Jadi pada video tutorial kali ini kita akan belajar bersama untuk membuat form buku teman-teman. Jadi di mana kita bisa menambahkan buku teman-teman, daftar buku. Kalau untuk stok nanti kita akan menggunakan form yang berbeda, karena untuk stok nanti termasuk transaksi teman-teman. Jadi kita buat dulu, kita beri nama untuk buku. Setelah kita beri data buku. Jadi teman-teman, transaksi di sini terbagi menjadi dua macam, yaitu untuk pasok buku atau buku masuk, di mana nanti kita menambah stok buku, dan kemudian penjualan, di mana nanti buku keluar maka stok buku akan berkurang teman-teman. Maka dari itu kita memerlukan data buku. Kita buat CRUD dulu data buku teman-teman. Untuk langkahnya hampir sama semua seperti dengan membuat CRUD data distributor teman-teman. Langsung saja kita buat formnya teman-teman. Untuk menu yang sedang tidak kita gunakan, kita close saja. Kita beri nama data buku teman-teman. Kita buat ke tengah dan kita sedikit besarkan fontnya teman-teman. Data buku. Untuk buku yang kita perlukan cukup banyak teman-teman. Itu dari ID, judul, nomor ISBN, penulis, penerbit, tahun, stok, harga pokok, harga jual, PPN, dan diskon. Untuk di sini nanti stok kita menggunakan formula teman-teman, penghitungan. Jadi nanti ada stok masuk dan penjualan, itu stok berkurang. Jadi rumus stok yaitu stok masuk dikurangi barang keluar. Jadi sebenarnya ini tidak terpakai teman-teman, bisa kita hapus. Namun dalam bila teman-teman mau UPK nanti meskipun ada kolom yang tidak digunakan, tetap harus kita buat teman-teman. Jadi kita ibaratkan misal sekarang kita sedang UPK teman-teman, kolom ini jangan dihapus ya. Ya teman-teman, langsung kita buat saja formnya. Mulai dari yang pertama untuk ID teman-teman, ID buku, kemudian diikuti judul, no ISBN penulis, judul,
nama ISBN, penulis, kemudian penerbit, tahun, penerbit, tahun, kemudian untuk stok tidak kita masukkan ke form karena nanti stok adalah hasil dari formula. Lanjut ke harga pokok, harga jual, PPN, dan diskon. Harga pokok, kemudian ada harga jual, PPN, dan terakhir diskon. Kita gunakan text file untuk menginput ID, kemudian judul buku teman-teman juga kita gunakan text file, nomor ISBN juga kita gunakan text file, penulis juga sama, penerbit juga, tahun, harga pokok, kemudian text file untuk harga jual, PPN, dan diskon. Kita rapikan dulu teman-teman text filenya. Untuk tampilan nanti bisa teman-teman modifikasi sesuai selera teman-teman. Ini hanya sebagai contoh teman-teman. Kemudian kita beri nama variabel tiap text file dari TID, kemudian judul,
lalu nomor ISBN, kemudian penulis, lalu penerbit, tahun, tahun, harga pokok, harga pokok, dan kemudian harga jual, harjul, kemudian untuk PPN nanti di sini kita menggunakan bilangan pecahan teman-teman. Untuk PPN dan diskon karena tidak selalu memakai bilangan bulat. PPN kemudian diskon. Kemudian kita buat tombolnya teman-teman, mulai dari simpan, ubah, lalu hapus, terakhir reset. Kita samakan saja yang ada di data distributor, simpan, ubah, hapus, dan reset, sama teman-teman. Untuk tombol juga kita permudah, ganti nama variabel saja teman-teman, simpan. Untuk ubah yaitu kita beri nama ubah. Maaf teman-teman, tadi untuk simpan saya salah nama variabelnya, harusnya P untuk button simpan, kemudian P hapus, dan terakhir B reset. Tidak lupa untuk menampilkan data, nanti kita membutuhkan tabel, dan sebelumnya kita juga harus mempunyai scroll pen. Untuk membuat scroll nanti ke tabel, apabila data di tabel sudah melebihi batas panjang lebar tabel pada form. Kita urutkan teman-teman nama kolomnya, mulai dari nomor, kemudian ID buku, judul, kemudian no ISBN, penulis, ada penerbit,
tahun, kemudian harga pokok, harga jual, tidak lupa untuk PPN dan diskon. Dan untuk baris kita kosongkan saja teman-teman, kita close. Untuk pencarian juga kita harus tambahkan text file teman-teman. Untuk pencarian data kita beri nama sel cari. Oh maaf teman-teman, tabelnya masih ada kesalahan. Seharusnya setelah ID ada, maaf, setelah judul ada nomor ISBN, jadi belum saya enter. Dan setelah PPN ada diskon, harus di enter dulu teman-teman. Kemudian tabel kita beri nama sama saja seperti yang sebelumnya, yaitu T data, tabel data teman-teman. Kita mulai untuk insert data terlebih dahulu teman-teman. Tombol simpan. Kita double klik untuk melakukan action perform. Itu aksi ketika tombol perform, karena di sini kemarin kita sudah membuat root untuk data distributor, kita tinggal copy saja kodenya teman-teman. Mulai dari sini. Dan tidak lupa sebelumnya teman-teman, kita buat terlebih dahulu variabel untuk koneksi. Kita ambil dari config koneksi. Statement juga kita tekan Ctrl Shift I untuk mengimport package yang diperlukan secara otomatis. Kita enter. Maka tidak ada error teman-teman. Kita pastikan kode simpan dari data distributor. Ingat, untuk metode bersih dan tampil kita belum membuat di form ini teman-teman. Jadi kita komentar dulu. Untuk perintahnya juga kita ubah sedikit teman-teman, menjadi insert into buku. Values 0 untuk ID buku, yaitu 0. In auto increment, judul, nomor ISBN, kita ganti saja teman-teman ini. Dan nama menjadi judul. Lalu setelah judul ISBN, setelah ada ISBN, penulis, penerbit, tahun. Penerbit,
kemudian tahun, harga pokok, harga jual, PPN. Untuk stok kita kosongin saja teman-teman, kita beri 0, kemudian harga pokok, maaf teman-teman, ini karena tadi terlalu banyak yang dikopas melebihi target teman-teman. Nomor ISBN, setelah stok 0 kita tambahkan harga pokok, harga jual. Jadi variabelnya untuk harga pokok kita tadi beri nama T Harpok teman-teman, dan untuk harga jual kita beri nama tadi Harjul. Setelah itu PPN dan diskon. TPN dan T diskon. Kemudian metode bersih dan tampil kita buat sekalian teman-teman. Metode bersih dan tampil kita kopas aja yang sudah ada di sini. Bersih dan tampil. Kemudian kita buat di sini teman-teman. Bersih bermulai dari ID, judul, nomor ISBN, lalu penulis atau apa tadi teman-teman, ya penulis, penerbit, tahun, kemudian tahun, tahun, harga pokok, harga jual, kemudian harga jual ada PPN dan diskon teman-teman. Jadi ketika kita eksekusi perintah di metode bersih, nanti form data buku akan reset teman-teman. Setelah metode bersih kita gunakan metode untuk menampilkan data dari database ke tabel teman-teman. Langsung kita tekan Ctrl Shift I untuk import secara otomatis. Untuk kolom kita sesuaikan, tadi ada ID, judul, nomor ISBN, penulis,
kemudian ada penerbit tahun, harga pokok, harga jual, PPN, kemudian diikuti dengan diskon. Untuk perintahnya juga berbeda teman-teman. Di select bintang from nama tabel yaitu buku di database. Untuk memasukkan data, kita mulai pertama dari angka yaitu $no, kemudian SS get string, ID. Untuk ID buku kita mempunyai nama ID underscore buku. Setelah ID buku, nomor ISBN, kemudian menulis, ada penerbit, setelah penerbit ada tahun, harga pokok, harga jual, kemudian setelah harga pokok ada harga jual. Maaf teman-teman, di sini karena data agak terlalu banyak. Harga pokok, harga jual, PPN dan diskon. PPN dan diskon. Jadi model sudah ada, metode riset juga sudah ada, tidak usah kita komentar, kita hapus saja komentarnya teman-teman. Dan karena fungsi bersih sudah ada, maka pada tombol riset juga kita berikan metode bersih untuk mereset form. Kita tes data buku melalui kasir, dan sebelum itu kita beri aksen dulu pada menu item untuk data kasir. Maaf, untuk data buku teman-teman. Itu ini teman-teman data buku. Tinggal kita kopas saja dari menu item yang sudah ada aksinya, yaitu untuk data distributor. Cuman tinggal kita ganti nama teman-teman. Misal kita akan memanggil data buku, jadi tinggal diganti data underscore buku. Data underscore buku.
misalnya nama variabel dd, data buku. Kita Ctrl Shift I untuk mengimport kelasnya teman-teman. Kita jalankan. Kita lihat menu data buku. Ya, seperti ini teman-teman, karena data masih kosong. Untuk itu mari kita tambahkan beberapa data buku teman-teman. Misal judul buku MTK, nomor ISBN 134, sekian, penulis Bapak Sumardi, penerbit Andi, tahun 2000. Kemudian harga pokok, misal kita beri harga 50.000 dan dijual 55.000 dengan PPN 1,2% dan diskon 0%. Kita simpan, kita klik simpan, klik kolom stok cannot be null. Kesalahan pada kolom stok teman-teman. Kita lihat urutannya, kolom stok terletak setelah tahun, dimana tadi kita belum memasukkan 0 ke dalam kolom stok data buku. Ini teman-teman, setelah tahun. Ini teman-teman, tahun. Supaya bisa 0 kita ubah stok agar menjadi 0 teman-teman. Untuk kode saya rasa sudah benar ini. Tinggal kita ubah struktur dari kolom stok teman-teman supaya menjadi 0. Kita ubah kolom stok teman-teman supaya bisa menjadi 0. Kita beri sini teman-teman, checkbox 0, kita cek, kemudian kita save. Ya, berhasil teman-teman. Untuk mengetesnya kita coba klik simpan lagi, klik ya, maka data buku yang sudah kita masukkan akan tampil teman-teman. Cuman tinggal ini urutannya yang kurang untuk judul teman-teman. Maaf, saya kurang kolom judul sini teman-teman. Kolom judul saat tampil ID buku, di sini teman-teman. Setelah ID kita langsung memasukkan nomor ISBN.
kita ganti menjadi judul, maka nanti akan otomatis urutannya juga ganti teman-teman. Setelah ID buku ada kolom judul. Kemudian setelah kita berhasil menginsert dan menampilkan data, kita melakukan edit dan delete teman-teman. Sebelum itu kita harus menangkap variabel ID dari baris yang akan kita hapus, seperti pada CRUD data distributor kemarin yang ini teman-teman. Tinggal kita kopas saja, berarti saat T-data, tabel data, mouse klik sini teman-teman, kita copy sedikit, kita ganti teman-teman headingnya T-data, event mouse klik. Seperti ini teman-teman. Tinggal kita ganti untuk setiap komponen. Setelah TID ada T judul, T ISBN, T penulis. Setelah penulis ada penerbit. Setelah penulis, penerbit, tahun, harga pokok, tahun, THR-pok, THR-jul, kemudian TPPN, dan terakhir T-diskon. Untuk yang maksud baris dan angka 1, 2, 3, 4 ini sudah saya jelaskan di video tutorial sebelumnya, yaitu teman-teman CRUD data distributor. Bisa teman-teman lihat lagi untuk mengulas materi ini lagi teman-teman. Kita urutkan mulai dari nomor ID, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian tidak lupa untuk ID kita set editable false supaya ID tidak bisa diedit. Kemudian maaf, pada tabel form ini ada kesalahan. Setelah tahun seharusnya harga pokok teman-teman, mungkin tadi belum saya enter. Oke, close. Kemudian supaya ketika window ini terbuka, data langsung tampil, kita gunakan event seperti pada data distributor teman-teman. Bisa teman-teman cek lagi pada video tutorial CRUD data distributor. Lalu untuk edit, setelah kita klik dan kita tekan tombol edit, sebenarnya teman-teman enaknya coding itu kayak gini teman-teman. Misal kita sudah membuat misal banyak codingan gitu, bisa
kita kupas lagi teman-teman, kita kupas. Apalagi kalau kita belajar Java seperti ini teman-teman, karena Java termasuk bahasa yang sudah OOP, jadi kita bisa membuat satu fungsi kemudian digunakan untuk beberapa kali teman-teman. Reuse namanya. Update kita ganti update buku, set judul sama dengan no ISBN sama dengan penulis sama dengan penerbit sama dengan tahun sama dengan untuk stok kita biarkan tidak usah diubah. Harga pokok sama dengan harga jual sama dengan, lalu PPN sama dengan, jadi sesuai kolom yang di database ya teman-teman. Diskon sama dengan, lalu tidak lupa where. Sesuai yang di database ini, ID buku, judul, no ISBN, menulis dan lain-lain. Kita save, dan untuk tombol hapus juga hampir sama teman-teman, tinggal kita kopas saja kodenya. Kita ganti menjadi delete from buku. Kita hapus isi daftar. Cukup seperti ini teman-teman. Setelah itu pencarian event keypress. Kita copy lagi saja dari data distributor supaya lebih cepat teman-teman. Nanti ketika teman-teman memasuki dunia kerja maupun ketika sedang ujian UTK atau ujian praktek lainnya, kita juga memerlukan waktu teman-teman, lebih cepat lebih baik. Tapi karena ini kita sedang latihan, kita pelan-pelan saja teman-teman. Yang penting bisa paham, pelan asalkan paham teman-teman. Tadi saya salah copy untuk pencarian seperti ini teman-teman. Tinggal perintah select, kita rubah sedikit where. Misal kita melakukan pencarian berdasarkan judul teman-teman, judul like judul get text. Tidak lupa untuk tanda persennya teman-teman. Misal kalau kita mau menambahkan lagi
berdasarkan judul dan noisbn. Tinggal kita tambahkan or noisbn sama seperti ini teman-teman. Cuman di sini bukan tag judul tadi, nama kolomnya, nama text filenya kita cari teman-teman. Seperti ini. Bila kita mau menambahkan kriteria lagi, misal berdasarkan penulis seperti or penulis like, kita cari teman-teman. Seperti ini kita jalankan untuk mengetes. Oke, seperti ini teman-teman data buku. Asal kita masukkan asal dulu teman-teman untuk mengetes. Kita simpan. Data out of range value column. Mungkin data tahunnya teman-teman terlalu banyak, kita kecilkan menjadi 2000 atau 1999. Kita simpan, data tersimpan teman-teman. Kalau misalnya kita edit judul menjadi judul, kita ubah ya, mungkin masih ada kesalahan teman-teman. Oh iya, kesalahan kita di sini teman-teman. Setelah edit, kita ubah data, kita belum mereset form dan juga menampilkan data tabel terbaru teman-teman. Seperti ini. Untuk hapus sudah, cuman tadi kurang yang edit atau ubah teman-teman. Kita jalankan lagi. Kita tes lagi teman-teman. Jadi yang kita belum tes itu untuk ubah dan hapus. Setelah kita ubah menjadi judul, nama judul menjadi judul, tadinya ASDSA harusnya menjadi judul. Kita simpan. Maaf, simpan, menambah data lagi teman-teman. Duplikat tahun ya, karena tidak mau. Nah, tahun sudah ada yang sama teman-teman. Kita ubah yang ID 2.
agak aneh teman-teman. Tipe data untuk tahun kita sudah menggunakan year 4, benar. Mungkin perintah kita salah teman-teman. Kalau gitu coba kita tes dulu. Untuk pencarian kita mencari buku MTK. Pencarian juga masih salah teman-teman. Tadi kita salah mengedit teman-teman. Kita tadi mengedit data buku teman-teman. Maaf, salah form. Seharusnya di data buku, data ini teman-teman. Sudah benar. Cuman tadi salahnya ada di dicari data. Sudah benar. Data sheet modelnya juga sudah benar teman-teman. Ketika pencarian kita salahnya di sini teman-teman. Kita tadi menaruh coding untuk pencarian di tombol edit. Kita kupas saja kodenya. Sampai normal untuk edit. Kita kopas di sini teman-teman. Ya, seperti ini. Untuk edit sudah benar, hapus juga sudah benar teman-teman. Tinggal kita cek lagi. Untuk bersih dan tampil, untuk tombol hapus dan edit sudah benar. Kita jalankan lagi dari kasir. Data buku
Setelah kita tambahkan data baru, setelah teman-teman penerbit tahun 1989, harga pokok 1.200, mas 12.000, jual 15.000, N1 diskon 0. Kita simpan, maka data akan tersimpan. Untuk tahun kita coba ganti tipe datanya teman-teman. Mungkin untuk year kurang cocok, kalau begitu kita ganti varchar saja teman-teman. Tahun sebenarnya agak aneh teman-teman, ini kan batas maksimalnya, batas lainnya 4, tapi ini bisa melebihi, sesuatu yang amazing. Kita ganti jangan varchar, cukup char saja 4. Kita save. Kemudian coba kita ubah tahunnya menjadi 1989 saja. Kita ubah. Masih saja teman-teman. Kita browse, lihat. Kolom harga pokok tahun sudah benar teman-teman. Ini berarti tidak usah kita buat ke varchar, tapi tidak apa-apa teman-teman. Unknown kolom harga pokok, mungkin ini perintah saat update teman-teman. Tahun, oh iya, di sini teman-teman, harga pokok. Kemudian untuk T tahun, get model value baris 6, kolom 6, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sudah benar. Kita save. Coba kita jalankan lagi teman-teman. Sebelumnya kita tambahkan tombol closable di sini. Kita run teman-teman. Data buku, coba kita ubah. Ini tahunnya sudah benar teman-teman. Jadi tadi kita salah yang harga pokok teman-teman. Tipe datanya kita paskan lagi, kita gunakan year supaya lebih cocok di MySQL. Kita save. Coba kita ubah judul menjadi yang DAS menjadi judul teman-teman. Coba kita ubah, maka akan menjadi judul. Kita lihat di netpin apakah ada error. Tidak. Coba kita hapus datanya, maka data akan terhapus. Oh, untuk tahun keluar
seperti ini ya teman-teman. Berarti memang tipe data year kurang cocok untuk di tabel form ini teman-teman. Menurut saya mungkin karena kita akan menangkap string, sedangkan tipe data di MySQL ini di sini adalah year, tahun. Mungkin kesalahannya di sini teman-teman. Jadi kita pakai char lagi teman-teman, pakai char saja. Kita save. Form ini sudah jadi ya teman-teman. Coba kita untuk pencarian berdasarkan judul MTK sudah jadi teman-teman, sudah siap semua. Oke, sekian tutorial kali ini untuk CRUD data buku. Jangan lupa saksikan tutorial selanjutnya ya teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan mudah-mudahan bisa menjadikan ilmu yang berguna bagi kita semua. Cukup sekian dari saya, bila banyak kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.